Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Hanif Hilmi dengan NIM 23041079 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, mulai dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar nama-nama kurikulum tersebut. Namun, sebenarnya apa perbedaan di antara ketiganya? Mengapa kurikulum terus berubah? Dan apa tujuan dari perubahan tersebut? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana, lebih mudah dipahami. Kita akan membahas pengertian kurikulum, karakteristik masing-masing kurikulum, kelebihan dan kekurangannya, serta perbandingan antara kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Jadi, ayo simak video ini sampai selesai ya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Secara sederhana, kurikulum adalah pedoman atau paduan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kurikulum berisi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara guru mengajar, serta bagaimana hasil belajar peserta didik dinilai. Kalau diibaratkan dengan sebuah perjalanan, maka kurikulum adalah suatu peta yang menunjukkan kemana arah pendidikan yang akan berjalan. Dengan adanya kurikulum, guru memiliki pedoman yang jelas saat mengajar, peserta didik juga memperoleh pengalaman belajar yang terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun, kurikulum itu tidak bersifat tetap. Kurikulum itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena kebutuhan peserta didik saat ini tentu berada dengan kebutuhan peserta didik beberapa tahun yang lalu. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kondisi masyarakat juga membuat pendidikan terus-menerus menyesuaikan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan kurikulum agar pendidikan di Indonesia semakin lebih baik dan mampu menjawab tantangan yang ada di masa depan. Kurikulum pertama yang kita akan bahas adalah kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP ini dimulai pada tahun 2006. Salah satu ciri utama kurikulum KTSP adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Artinya, sekolah itu diberi kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi daerah, kebutuhan peserta didik, dan potensi di lingkungan sekitarnya. Nah, pemerintah juga menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai acuan. Namun, sekolah dan guru memiliki peran yang lebih besar dalam menyusun silabus dan merancang pembelajaran. Misalnya, sekolah yang berada di daerah pertanian dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan petani, sedangkan sekolah yang berada di daerah pesisir dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan masyarakat nelayan. Dengan cara tersebut, pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan peserta didik. Kurikulum KTSP ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, guru dapat lebih kreatif dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Namun, kurikulum KTSP juga memiliki beberapa kekurangan. Tidak semua sekolah memiliki kemampuan yang sama dalam mengembangkan kurikulum. Akibatnya, kualitas pendidikan di setiap sekolah bisa berbeda-beda. Selain itu, pembelajaran masa kurikulum KTSP ini lebih banyak berfokus pada penguasaan materi pelajaran dibandingkan dengan mengembangkan karakter peserta didiknya. Nah, setelah KTSP, pemerintah kemudian menerapkan kurikulum 2013 atau disebut dengan K13. Kurikulum ini dibuat untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Karena itu, kurikulum K13 ini menekankan 3 aspek utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, ciri khas K13 ini adalah menggunakan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Melalui pendekatan ini, peserta didik didorong untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendidikan karakter juga menjadi fokus penting dalam kurikulum ini. Nilai-nilainya seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama,
dan kejujuran terus dikembangkan dalam pembelajaran. Nah, kelebihan kurikulum K13 ini adalah pembelajaran menjadi lebih aktif dan membantu peserta didik berpikir kritis. Namun, sistem penilaiannya cukup kompleks sehingga membutuhkan kesiapan guru yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum ini sangat banyak diterapkan di sekolah. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Salah satu konsep yang penting dalam kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, guru memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, pembelajaran dapat disesuaikan agar setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik. Selain itu, kurikulum merdeka juga memiliki proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Melalui kegiatan proyek ini, peserta didik belajar bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Kelebihan kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran lebih menjadi fleksibel, lebih menyenangkan, dan lebih berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang membandingkan 3 kurikulum tersebut, yaitu kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Jika dibandingkan dengan KTSP, memberikan kebebasan yang cukup besar kepada sekolah. Kemudian kurikulum 2013 menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, keterampilan melalui pendekatan saintifik. Sedangkan kurikulum merdeka lebih berfokus pada kebutuhan peserta didik serta penguatan karakter melalui kegiatan proyek. Meskipun memiliki perbedaan, kurikulum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita perlu memahami perkembangan kurikulum agar dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Oleh karena itu, guru harus mampu menerapkan kurikulum dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Demikian pembahasan mengenai kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Saya, M. Hanif Hilmi, terima kasih atas perhatian dan teman-teman. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.